Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Hikmah Bapak Kiai Haji Haryanto Rosyad MPDI, dan saya hormati pengawas yayasan Bapak Zulkifli Aka dan Bapak Pembina Yayasan Kiai Haji Didi Suryadi, dan bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Guru dan Asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kenikmatan sangat besar sehingga kita bisa berada di tempat yang mulia, yaitu di masjid. Jadi alhamdulillah, saya sampaikan sedikit, saya alhamdulillah kebetulan jadi kepala PPS kuliah. Jadi PPS kuliah ini setara dengan SMA. Jadi kita program khususnya kita beratkan kepada tahfizul Quran. Jadi 75% dia hanya menghafalkan Al-Quran, dan 25% lagi dalam pelajaran yang lain seperti syariah, akidah, sejarah, dan masuk pelajaran umum. Alhamdulillah, angkatan yang pertama kita meluluskan ada 20 santri putri. Dan alhamdulillah dalam hampir 3 tahun ini sudah ada yang menyelesaikan hafalannya 30 juz, dan hafalan itu bukan hafalan lewat, dan sudah kita simak dalam waktu 1 hari 30 juz. Jadi namanya Tasmi Simak Al-Kubro. Jadi banyak juga, udah 2 orang yang meluluskan, ada 2 tahun karena lanjutan dari Wusto, dan selesai juga 30 juznya. Jadi yang lain ada yang banyak juga, ada yang 25, 24, ada 15. Jadi apakah rugi yang tidak selesai hafalan Qurannya? Tidak. Karena kalau kita membaca Al-Quran itu tidak ada rugi. Karena kata Rasulullah, man qara'a ayatan minal Qur'ani, barang siapa membaca satu ayat dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya mendapat 1 hasanah, 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Dan aku tidak katakan alif lam itu 1 huruf, tetapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Alif lam mim kita baca sudah berapa itu pahalanya? Jadi pahala Al-Quran itu per huruf dia. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu 1 paket kita. Ada yang batal nanti tidak sah. Kalau Quran tidak 1 huruf ya sudah dapat pahala 10. Itu kalau nggak dinikmatkan. Jadi tidak ada ruginya dalam Al-Quran itu. Kita menghafal, tidak hafal-hafal, beruntung terus, pahala terus. Saya lihat foto WA-nya dosen saya, imam masjid Sultan Tak Sufyan. Itu ditulis masjid, hafalkan Al-Quran, ambillah program tahfiz. Karena kalau kalian hafal Quran, ambil program tahfiz, tidak ada ruginya sekalipun kalian tidak hafal-hafal. Karena kalian akan mendapatkan pahala terus setiap hurufnya. Tambah lama kalian ngapal, tambah banyak pahalanya. Kalau kita berusaha terus sehingga
kita tidak hafal 30 juz, nanti dibangkitkan bersama hafiz Quran. Kata almarhum kayak saya, kalau kita sudah niat jadi hafiz Quran, terus berusaha membaca Quran terus tidak hafal-hafal, nanti di dalam kubur itu ada Allah utus malaikat. Dia akan mengajari kita Al-Quran. Jadi setorannya bukan sama ustazah lagi, sama ustazah, tapi sama malaikat. Nanti setelah hafiz 30 juz, dibangkitkan bersama orang yang hafiz Quran. Hafiz Quran itu bisa memberi syafaat lagi Bapak Ibu. Bisa memberi syafaat 10 anggota keluarganya yang diwajibkan masuk neraka. Orang hafiz Quran. Maka hafiz Quran ini pilihan. Pilihan yang mau, yang betul-betul, yang sungguh-sungguh, baik dari anaknya, dari ustazahnya, dari orang tuanya. Tapi kalau tidak mau, tidak sungguh-sungguh, tidak bisa. Karena Quran ini mudah bagi yang mau. Bagi yang tidak mau, namanya susah. Jadi kadang Bapak Ibu, anak saya sudah 3 tahun kok nggak jadi hafiz Quran. Lihat amalan kita di rumah Bapak Ibu. Supaya kita doakan anak kita, tahajud kita, amalan kita puasakan, kirim amalan anak kita bagaimana di pondok. Karena Quran ini suci, murni, mukjizat dari Allah. Allah berikan kepada yang Allah kehendaki, orang-orang yang suci juga. Maka tidak ada ruginya. Jadi yang belum selesai hafalan Qurannya terus selesaikan. Mungkin masih ada yang sedikit, bisa dilanjutkan, bisa melanjutkan kemana ataupun di sini bisa diselesaikan. Terus hafal itu Quran. Dan kemudian perbanyak baca Quran. Setelah hafal diulang-ulang terus, karena Quran itu akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai teman, sebagai penggenap. Jadi bapak-bapak ibu bukan anaknya saja disuruh baca Quran, suruh ngambil hafiz Quran, kita juga bapak-bapak ibu. Karena kita kan ingin memiliki teman nanti di akhirat. Karena kita nanti menghadap Allah datang sendiri, tidak ada teman. Walaqad khalaqnakum furada kama khalaqnakum awwala marratin. Dan pasti kalian akan datang kepada kami secara sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan kalian awal penciptaan. Maka tidak ada teman kita. Teman kita siapa? Al-Quran. Suruh banyak baca Al-Quran, jadikan Quran itu teman di dunia. Nanti dia akan menemani kita di akhirat. Sendiri kita datang ke tempat yang belum pernah kita datangi, pasti takut, gemetar, ketakutan. Tapi kalau sudah ada teman, aman, tenang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, perbanyaklah baca Quran. Jadikan dia teman. Nanti juga dia akan menjadi teman kita di akhirat. Jadi santri-santri putri yang pengabdian dan muhammad, setelah kita dapat ilmu, kita amalkan. Itulah puncaknya ilmu itu, pengamalannya. Kita amalkan dan kita sampaikan. Kata Rasulullah, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Jadi ustaz, jadi guru, jadi pak kiai. Kalau tidak bisa, au ta'aliman, jadi santri. Mungkin kita sudah selesai pembelajarannya, jadi kita belajar mengamalkan ilmu kita, menyampaikan ilmu kita. Itu sangat besar manfaatnya, faedahnya. Jadi ilmu yang kita ajarkan itu akan menjadi amal jariah. Al-ilmu yang tafi'u bih, ilmu yang diamalkan. Jadi tanda ilmu kita barokah itu kita bisa amalkan dan kita bisa sampaikan. Bagaimana ilmu kita agar tetap barokah? Kita muliakan ilmu, muliakan ahli ilmu. Muliakan ilmunya, muliakan guru kalian. Jadi jangan lupa, sekalipun kalian sudah keluar dari pondok, nanti belajar di mana, doakanlah ustaznya, doakanlah ustazah, silaturahmilah kepada guru-guru kalian. Tidak ada mantan guru. Kalian harus tetap
jaga hubungan baik kepada guru kalian supaya ilmunya barokah dunia akhirat. Mungkin sedikit yang saya sampaikan berlangsung semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.